Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin memenuhi tugas dari Ibu Nur Hayati, yaitu menjelaskan materi teks eksplanasi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, A'la Fardsil Jannah, absen 03, dan teman sekelompok saya, Mauludiana, absen 14. Untuk penjelasan materi selanjutnya, kepada teman saya, Mauludiana, saya persilahkan. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa serta bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, serta yang lain bisa terjalin. Sesuatu peristiwa, baik itu peristiwa alam ataupun peristiwa sosial yang terjadi di sekitar kita, senantiasa mempunyai hubungan sebab akibat serta proses. Tujuan teks eksplanasi. Tujuan penulisan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. 4. Menggunakan kata penanda urutan. 5. Fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Struktur teks eksplanasi. Pertama, pernyataan umum menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Kedua, urutan sebab akibat atau deretan penjelas, menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena atau peristiwa yang dibahas. Ketiga, interpretasi, menjelaskan tentang kesimpulan dari fenomena atau peristiwa yang dibahas. Di sini saya akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi, contohnya dan identifikasinya. Yang pertama, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kira-kira apa saja ya kaidah kebahasaannya? Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan relasional. Dan yang terakhir, bersifat informatif. Di sini sudah terdapat contoh teks eksplanasi. Yuk kita simak bersama. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Sebenarnya, pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Setelah membaca teks gerhana bulan tadi, yuk identifikasi teksnya. Teks gerhana bulan tadi bertujuan menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan. Ciri-ciri teksnya diantaranya informasinya berdasarkan fakta, hal yang dibahas berhubungan dengan ilmu pengetahuan, bersifat informatif, menggunakan kata penanda urutan, dan fokus pada hal umum. Strukturnya diantaranya pernyataan umum pada paragraf pertama, deretan penjelas pada paragraf kedua, dan interpretasi pada paragraf ketiga. Kaidah kebahasaan yang digunakan diantaranya menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah diantaranya penampang, atmosfer, dan spektrum, menggunakan kata kerja material dan relasional, dan bersifat informatif. Sekian penjelasan materi teks eksplanasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.